Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini kita akan lanjut ke breakdown What If season ketiga, yaitu episode ke-6. Dimana episode kali ini lumayan boring ya guys. Kemarin udah seru sih episodenya, tapi yang ini boring banget. Menceritakan khusus karakter Shang-Chi dan Kate Bishop. Nah ini tuh ceritanya berfokus kepada para karakter ini ketika di tahun 1872, zaman cowboy gitu. Menceritakan kolaborasi antara Kate Bishop yang dikenal dengan Hawkeye serta Shang-Chi yang dikenal dengan Ten Rings. Tetapi di episode kali ini kita nggak ngelihat Ten Rings-nya. Memang berfokus kepada Shang-Chi dan Hawkeye atau Kate Bishop. Terlihat di scene berikutnya, The Watcher menceritakan bagaimana variasi yang terjadi di berbagai multiverse menciptakan cerita-cerita yang berbeda karena pilihan yang berbeda-beda yang diambil juga. Terlihat di sini The Watcher menunjukkan Alligator Loki serta Thor Frog, menunjukkan semesta di mana Ultron diprogram untuk menjadi hiburan, pertunjukan musik, dan juga ada scene dari semesta lain yang ditunjukkan oleh The Watcher, tapi aku kurang tahu nih tentang scene ini. Boleh deh kalian komen di kolom komentar. Kemungkinan ini adalah cerita dari Crossbone guys, serta cewek yang berambut merah, maybe aja itu Natasha Romanoff atau Jean Grey. Jadi ini kayak semesta bajak laut gitu kayaknya, ada Kraken juga. Nah jadi ceritanya di sini lebih ke para Tionghoa atau ras Asia yang datang ke Amerika tahun 1860 untuk mendapatkan mimpi gitu ya. Tetapi malah imigran ini diserang dan hendak dibunuh oleh sosok misterius penguasa yang menebar fitnah, yaitu The Hood. The Hood ini adalah karakter villain di semesta Marvel, sering memakai jubah merah. Nah The Hood ini juga akan muncul di series Ironheart Riri Williams nanti ya guys. The Hood pun menciptakan ketakutan pada penduduk lokal terhadap para imigran dari Asia ini, keturunan Tionghoa, termasuk yang memotivasi Xialing untuk menggunakan kekuatannya mengalahkan The Hood. Nah, Xialing ini adalah saudaranya Shang-Chi ya teman-teman. Xialing pun memburu The Hood yang sudah menghancurkan mimpi mereka untuk datang ke Amerika. Tetapi ternyata Xialing pun hilang dan rumor bertebaran bahwa Xialing disekap oleh The Hood. Nah, disinilah Shang-Chi mulai turun ikut mencari saudarinya tersebut. Di tengah perjalanan, ia pun bertemu dengan Kate Bishop yang sama memiliki dendam terhadap The Hood karena membunuh kedua orang tuanya. Mereka pun akhirnya bekerja sama. Di semesta ini, kekuatan Shang-Chi tidak pakai Ten Rings, tetapi kekuatan kungfunya. Serta Kate Bishop dengan kekuatan tembakan jitu-nya itu yang nggak pernah meleset dengan pistol tapi ya. Shang-Chi dan Kate Bishop mengendarai kuda mereka menelusuri jejak-jejak di mana The Hood. Sampailah mereka ke beberapa gangster hingga ke sebuah wilayah atau desa yang sudah hancur gitu. Ternyata ketika malamnya diserang oleh pasukan The Hood. Nah, seorang anak laki-laki di sini berhasil selamat bernama Jung Fan menceritakan semuanya kepada Shang-Chi dan Kate Bishop. Bagaimana orang tua dan penduduk asli di sini sangat menaruh harapan besar dengan legenda Ten Rings dan Hawkeye. Tetapi ayahnya dan semua penduduk dibawa seperti terhipnotis gitu oleh The Hood menuju arah di balik tebing dan canyon itu guys. Akhirnya Shang-Chi dan Kate Bishop pun hendak membantu Jung Fan menyelamatkan keluarga dan penduduk lain. Jung Fan di sini juga hebat dalam bela diri kungfu. Bersama mereka mengamati kereta yang menculik ayah Jung Fan dan penduduk lainnya. Kate Bishop dan Shang-Chi segera mengendarai kuda mereka untuk mengejar kereta tersebut. Akhirnya mereka bertiga berhasil masuk ke dalam kereta melewati belakang gitu ya teman-teman. Ternyata kereta itu memiliki teknologi yang tinggi. Bahkan kereta tersebut bisa berjalan tanpa adanya rel kereta karena disupport teknologi high-tech gitu dan bisa terbang juga. Gerak Kate Bishop, Shang-Chi dan Jung Fan datang untuk menelusuri kereta dan menemukan fakta bahwa itu adalah teknologi Stark yang dicuri dan dikembangkan oleh The Hood, serta banyaknya gudang senjata yang banyak sekali bisa melumpuhkan wilayah barat. Jung Fan, Shang-Chi dan Kate pun menemukan penduduk dan ayah dari Jung Fan yang sudah terhipnotis gitu, tidak bisa dikendalikan karena pikiran mereka sudah membuat mereka diam ya guys, dan gak bergerak sama sekali. Shang-Chi akhirnya bertemu dengan villain lain yang bekerja sama dengan The Hood, yaitu Sonny Burch. Sonny Burch ini pernah muncul di film Ant-Man and the Wasp ya.
orang ini. Ternyata di sini dia juga featuring dengan The Hood menjadi villain dalam episode kali ini. Sonny Burch berkata ia akan mengantarkan Shang-Chi dan Kate Bishop menuju The Hood. Sonny berkata bahwa orang-orang penduduk yang dihipnotis tersebut sudah dipilih untuk menjadi pasukan perdamaian dunia untuk mengubah dunia ke hal yang lebih baik. Jung Fan segera diberikan kode oleh Shang-Chi untuk kabur dan menyerang salah satu tentara dari Sonny Burch di sana. Jung Fan pun berhasil kabur. Sonny pun mempengaruhi Shang-Chi dan Kate Bishop untuk percaya kepadanya bahwa ia bisa mengantarkan mereka berdua menuju The Hood. Karena Shang-Chi hendak bertanya di mana adik perempuannya Xialing tersebut atau saudari perempuannya. Terlihat di sini Jung Fan berlari kabur di atas kereta, namun ia diserang oleh dua prajurit tentara dari Sonny Burch yang berusaha untuk membunuh Jung Fan. Jung Fan pun hampir mati di sini. Uatu the Watcher menggunakan kekuatannya untuk dua tentara tersebut jatuh ya. Akhirnya Jung Fan tidak jadi mati di semesta ini. Harusnya sih dia mati ya guys di momen itu. Lagi dan lagi The Watcher interfere, ikut campur. Sonny Burch pun akhirnya mengantarkan Shang-Chi bertemu dengan The Hood yang merupakan target Shang-Chi untuk bisa mendapatkan lokasi di mana Xialing saudarinya itu. Tetapi Kate Bishop tidak diperbolehkan bertemu The Hood. Kate Bishop pun dikurung bersama dengan Sonny Burch di dalam kereta. Jung Fan pun selamat dan mengendap-endap melihat semua yang terjadi. Terjadi perkelahian yang sangat seru di sini antara Shang-Chi dan The Hood dengan masing-masing skill, kemampuan kungfu mereka, teman-teman. Ternyata di sini Shang-Chi sangat kewalahan menghadapi The Hood karena kemampuan bela dirinya juga kuat. The Hood pun menggunakan kekuatannya yang bisa menghilang dan mulai menyerang dengan curang Shang-Chi. Jung Fan dan juga Kate yang melihat hal ini benar-benar was-was banget, takut si Shang-Chi kalah ya gengs. Tetapi Sonny Burch di sini mengeluarkan arlojinya yang memiliki kemampuan suara hipnotis gitu untuk menghipnotis Kate Bishop. The Hood pun di sini kembali menyerang Shang-Chi dan mengeluarkan kekuatannya yang bisa menghilang, menawarkan negosiasi dan persekutuan dengan Shang-Chi agar mau bekerja sama dengannya. Kate Bishop di sini mulai terpengaruh hipnotis dari Sonny Burch dan arloji jamnya yang mengeluarkan suara hipnotis. Nah, dari arloji inilah bagaimana Sonny bisa menghipnotis ayah Jung Fan dan para penduduk lainnya. Terungkap juga di sini ternyata yang membunuh orang tua dari Kate Bishop itu bukanlah The Hood, melainkan Sonny Burch karena ia hendak mengambil semua harta kekayaan dari keluarga Bishop ya teman-teman. Memang jahat banget si Sonny Burch ini. Shang-Chi pun menggunakan instingnya untuk menyerang The Hood yang suka hilang-hilangan gitu. Dan pukulannya itu mengungkapkan bahwa ternyata The Hood selama ini adalah Xialing itu sendiri. Yap, Xialing ternyata berhasil mengalahkan The Hood, mengambil kekuatannya yang bisa invisible gitu ya guys. Nah, Shang-Chi di sini pun menolak untuk menyerang The Hood atau Xialing adiknya. Walaupun terlihat Xialing sangat beringas membunuh si Shang-Chi, tapi Shang-Chi menolak untuk menyerang saudarinya karena Xialing adalah saudaranya maupun ia menjadi jahat sekalipun. Ternyata di sini Xialing berusaha untuk mengendalikan banyak orang agar bisa mewujudkan mimpi dari Amerika yang dijanjikan kepada dirinya terdahulu. Shang-Chi pun masih menolak untuk menyerang Xialing. Shang-Chi pun terlihat di sini sudah menyerah dan sudah pasrah saja. Kalaupun ia mati di tangan adiknya sendiri Xialing. Jung Fan yang melihat hal ini pun gak terima, menggunakan bel dan membunyikannya, menyadarkan orang-orang yang dihipnotis termasuk Kate Bishop. Segera Sonny Burch diserang oleh Kate Bishop dan sesaat sebelum Xialing membunuh Shang-Chi yang sudah pasrah, Kate Bishop menyerang Xialing. Xialing pun akhirnya mati di pelukan dari Shang-Chi saudaranya tersebut ya teman-teman. Kate Bishop juga berhasil mengalahkan semua pasukan dari Sonny Burch. Akhirnya Shang-Chi, Xialing, dan Jung Fan berhasil menyelamatkan para penduduk dan menghentikan invasi dan kegiatan-kegiatan kriminal dari The Hood dan Sonny Burch ini. Akhirnya cerita di semesta ini pun berakhir bahagia ya. Dan sekali lagi di sini terlihat bahwa The Watcher interfere ya guys. Dia selesai menceritakan cerita dari semesta itu, Uatu pun dikejutkan dengan kedatangan Council of the Watcher berjumlah 3 orang tersebut. Nah, kalian perhatikan kostumnya berbeda ya guys. Kalau Council the Watcher ini memakai baju berwarna putih lebih komik akurat, sedangkan Uatu hanya memakai baju berwarna biru, menunjukkan kastanya lebih rendah lah dari mereka. Council of the Watcher pun seperti menyerang Uatu dan terjadi pecahan dimensi multiverse Uatu yang keluar dari ruang dan waktu. Akhirnya episode kali ini pun berakhir guys, episode ke-6 ya. Wah, gila sih. Sebenarnya episode ini membosankan dan aku agak kurang suka dengan episode kali ini. Sorry banget ya. Tetapi jadi seru setelah melihat para Council the Watcher ini yang langsung mendatangi Uatu karena
terus-menerus melanggar sumpah dan janjinya untuk tidak ikut campur interfere pada setiap cerita di multiverse. Jadi kita lihat ya 2 episode terakhir lagi ya teman-teman. Oke guys, komen di kolom komentar favorit kalian episode berapa nih dari What If season ketiga. Thank you for watching my videos, bye bye and see you next time.